Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan selalu bahagia dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita di acara Renungan Pagi edisi 21 Juli 2023. Mari membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Semoga menjadi kekuatan dan pemandu kita menjalani apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 7 demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan engkau. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara sekalian, dalam berbagai tradisi, orang tua akan menyampaikan pesan-pesan kepada anak cucunya. Terutama ketika seseorang tersebut merasa bahwa waktunya untuk meninggalkan dunia ini sudah dekat. Wasiat yang ditinggalkan biasanya akan sangat diperhatikan oleh orang-orang yang masih hidup. Lebih sederhana lagi, ketika orang tua mau bepergian atau berangkat kerja, akan ada pesan-pesan bagi anak-anaknya yang tinggal di rumah. Tentu saja pesan untuk kebaikan, misalnya saja jangan main terlalu jauh ya, atau cepat pulang, dan selanjutnya. Demikianlah Tuhan Yesus, Guru Agung bagi para muridnya, dan bagi kita semua, menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada mereka sebelum Dia pergi ke surga. Sebelumnya Yesus tak tahu bahwa para murid dan pengikutnya gelisah karena Dia telah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia harus meninggalkan mereka. Dia harus pergi ke rumah Bapanya. Itulah sebabnya Dia menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa kepergiannya justru amat berguna bagi para murid dan seluruh pengikut-pengikutnya di seluruh dunia. Kesedihan para murid sungguh tak terbendung dan pengakuannya yang akan meninggalkan para murid. Mereka amat sedih karena kepergian gurunya itu. Tak seorang pun yang menyambut dengan sukacita berita kepergian orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan Yesus memahami semua ini. Maka Ia menghibur para murid bahwa jauh lebih baik kalau Ia pergi, supaya penghibur datang dan menyertai sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan tinggal bersama para murid sampai pada kesudahannya. Saudara-saudaraku, dalam duka ini kita menghadapi berbagai kesedihan. Tetapi puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan ada Roh Kudus yang akan menghibur kita semua, yang dalam duka kita, dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam rasa sakit dan kecewa, apapun yang kita hadapi, Dia yang menjadi sumber kuat kita. Apapun persoalan yang sedang dihadapi saat ini, janganlah gentar, jangan takut, Sang Penghibur mengerti segala duka dan pergumulan kita. Saudara-saudaraku, bersyukurlah sebab Roh Kudus tidak diberikan kepada dunia. Itu sebabnya dunia tak mengenal dan tak percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus hanya diberikan kepada para murid Yesus, karunia roh dalam arti kehadiran Allah yang hanya dapat dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan meneruskan karya Yesus Kristus dalam dunia, menjadi penghibur dan pendamping yang selalu siap membela dan memimpin umat-umatnya. Karena itu kuasa para murid untuk bersaksi dalam dunia ini adalah jaminan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena kami tidak seorang diri. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami dan membimbing kami senantiasa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk anugerah-Mu dan pertolongan-Mu yang telah kami alami, sehingga pagi hari ini kami boleh membuka mata kami untuk menjalani setiap hari anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada sebuah pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, yang sedang dalam keletihan, yang sedang dalam kekecewaan, yang sedang dalam masa-masa sakit. Semua pergumulan umat-umat-Mu ini hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Bapa.
Kiranya Engkau yang akan memberkati, menolong, memberi jalan keluar, supaya mereka semua boleh merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan diri dalam tangan pimpinan-Mu. Kami rindu untuk mengalami Tuhan hadir dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.